Kalian pernah dengar tentang Konfusius? Di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya berbahagia dari kebijaksanaan Konfusius. Jadi, siap-siap ya. Konfusius itu siapa sih? Nah, dia adalah seorang filsuf Tiongkok yang hidup sekitar 2500 tahun yang lalu. Bukan cuma filsuf, dia juga seorang tokoh politik dan guru. Bayangin deh, ajarannya masih relevan dan dijadikan pegangan sampai sekarang. Konfusius selalu menekankan pentingnya kesetiaan, moralitas, dan kebaikan. Dia percaya kalau kita hidup dengan 3 prinsip ini, kita bisa menjalani hidup yang lebih bermakna dan bahagia. Ajarannya dikenal dengan nama Analects, dan cara pandangnya disebut Konfusianisme oleh para pengikutnya. Nah, Konfusianisme ini fokus pada 4 kebajikan utama yang harus dimiliki oleh semua umat manusia. Kebajikan itu adalah 1. Ren, kebajikan atau kebaikan hati. 2. Yi, kebenaran atau keadilan. 3. Li, pemenuhan hak atau ritual. 4. Ji, kebijaksanaan moral. Selain itu, ada kebajikan kelima yaitu Xin, iman atau kepercayaan, yang kemudian ditambahkan ke dalam budaya Tiongkok. Kebajikan-kebajikan ini menggambarkan hubungan erat antara aspek fisik dan moral, mirip seperti 5 elemen tanah, air, api, kayu, dan logam. Menurut Konfusius, kebahagiaan itu bukan soal mendapatkan semua yang kita inginkan, tapi soal menemukan makna dan kepuasan dari memenuhi keinginan kita dengan cara yang bermoral. Jadi, bukan cuma hasilnya aja yang penting, tapi juga caranya. Selama lebih dari 2,5 tahun, ajaran Konfusius telah menjadi sumber inspirasi bagi orang-orang di seluruh dunia yang mencari kebahagiaan dan makna dalam hidup mereka. Di video ini, aku akan membagikan 6 cara untuk menjadi bahagia berdasarkan kebijaksanaan Konfusius. Yuk, kita mulai perjalanan kita untuk menemukan kebahagiaan yang sebenarnya. Kali ini kita akan ngomongin salah satu cara Konfusius buat mencapai kebahagiaan, berinvestasi dalam hubungan. Yuk, kita bahas lebih dalam lagi. Konfusius pernah bilang, apa yang tidak ingin Anda lakukan pada diri sendiri, jangan lakukan pada orang lain. Ini adalah aturan emas yang sangat dianjurkan olehnya. Intinya, kalau kita nggak mau diperlakukan buruk, jangan perlakukan orang lain dengan buruk. Simple kan? Tapi, kalau dipraktekin, dampaknya bisa luar biasa loh. Salah satu dari 4 kebajikan dasar Konfusianisme adalah Ren, yang berarti perasaan kemanusiaan terhadap orang lain dan harga diri terhadap diri sendiri. Menurut Konfusius, Ren adalah yang membuat hidup berharga. Ren ini kayak fondasi dari semua hubungan manusia. Jadi, kalau kita mau bahagia, kita harus mulai dengan mempraktekkan Ren ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, tempat paling alami dan penting buat ekspresi Ren ini adalah keluarga. Mulailah dengan memupuk kasih sayang dan kebaikan dengan diri kita sendiri, lalu keluargamu, teman-temanmu, komunitasmu, bangsa, dan akhirnya seluruh umat manusia. Bayangin kalau semua orang di dunia ini mempraktekkan Ren, dunia pasti jadi tempat yang lebih baik. Untuk menerapkan aturan emas ini ke dalam hubungan kita perlu memperlakukan orang lain dengan ketulusan, moralitas, dan kasih sayang. Sama seperti yang kita ingin diperlakukan oleh mereka. Kita bisa mulai dengan berinvestasi dalam hubungan intim kita, seperti dengan anggota keluarga, pasangan, atau teman-teman dekat kita. Misalnya nih, coba lebih sering senyum sama orang-orang terdekatmu, sapa mereka dengan hangat setiap kali ketemu, tanyain kabar mereka, dan dengarkan baik-baik cerita mereka. Jujur dalam berbicara dan bersikap adil sama mereka. Kalau kamu terus melakukan ini, orang-orang di sekitarmu pasti bakal ngerasa lebih dihargai dan dicintai. Dan tahu nggak? Mereka bakal balik memperlakukan kamu dengan lebih baik juga. Win-win solution banget kan? Tapi, ingat ya, jangan lakukan ini karena ingin imbalan. Lakukan karena memupuk kasih sayang dan menciptakan keharmonisan adalah aspek penting dari menjalani kehidupan yang bahagia dan bermoral. Saat kita menunjukkan betapa kita peduli terhadap orang yang kita cintai, mereka juga akan mulai lebih menghormati kita, memperlakukan kita dengan lebih adil, tulus, dan penuh kasih sayang. Ujung-ujungnya,
kita sendiri yang akan merasa lebih dicintai, dihormati, dan tentunya lebih bahagia. Jadi, berinvestasi dalam hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita adalah langkah fundamental menuju kebahagiaan. Coba deh praktekkan dan lihat sendiri perbedaannya. Kali ini kita akan ngobrol tentang pentingnya memikirkan konsekuensi sebelum bertindak. Percaya deh, ini penting banget buat kebahagiaan kita. Yuk, kita bahas lebih detail. Jadi Konfusius pernah bilang, ketika kemarahan meningkat, pikirkan konsekuensinya. Pernah nggak sih kalian merasa marah banget sampai rasanya pengen meledak? Aku juga pernah kok. Dan seringkali, saat kita marah, kita cenderung melakukan atau mengatakan hal-hal yang kita sesali kemudian. Di barat, kita sering dengar kalau kemarahan itu wajar, asalkan dalam konteks yang tepat. Tapi menurut Konfusius, kalau kita marah pada seseorang, sebenarnya kita udah dikalahkan olehnya. Jadi, nggak ada yang namanya kemarahan yang cukup. Mengendalikan diri itu kuncinya. Mengendalikan diri emang nggak mudah, tapi manfaatnya besar banget. Salah satu cara terbaik untuk melatih pengendalian diri adalah dengan memikirkan jauh ke depan. Jangan cuma mikirin kesenangan sesaat atau konsekuensi jangka pendek, tapi pikirkan juga dampak jangka panjangnya. Misalnya nih, bayangin kamu lagi bete banget sama rekan kerjamu dan pengen banget ngomel-ngomel di depan bos. Coba deh sebelum ngomong, tarik napas dalam-dalam dulu terus pikirin, kalau aku ngomel sekarang mungkin aku bakal ngerasa lega sebentar. Tapi, apa yang bakal terjadi selanjutnya? Mungkin rekan kerjaku bakal marah balik, hubungan kita jadi rusak, bahkan bisa-bisa bos jadi nggak suka sama aku. Wah, bisa panjang urusannya kan? Konfusius mengajarkan kita untuk selalu mempertimbangkan dampak dari tindakan kita, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Sebelum bertindak, coba deh pikirin dulu. Apakah ini bakal membuat hidupku lebih baik atau justru memperburuk situasi? Apakah ini sesuai dengan nilai-nilai moral yang aku pegang? Salah satu tips praktis yang bisa kita coba adalah latihan mengambil napas dalam-dalam saat kita merasa marah atau emosi negatif lainnya muncul. Dengan napas dalam-dalam, kita kasih jeda buat diri kita berpikir sebelum bertindak. Rasakan emosinya, tapi jangan biarkan itu menguasai tindakan kita. Konfusius juga mengajarkan bahwa kemarahan adalah panduan yang buruk menuju kebahagiaan. Jadi, kalau kita benar-benar ingin mencari kebahagiaan, kita harus belajar untuk memikirkan konsekuensi dulu sebelum bertindak. Kita bisa memilih untuk menyampaikan argumen kita dengan cara yang lebih lembut dan mempertimbangkan perasaan serta harga diri orang lain. Gimana teman-teman? Udah siap buat melatih pengendalian diri dan lebih memikirkan konsekuensi sebelum bertindak? Yuk, kita coba sama-sama dan lihat bagaimana ini bisa membuat hidup kita jadi lebih bahagia dan harmonis. Kali ini kita akan bahas tentang hidup sederhana. Mungkin kedengarannya klise, tapi hidup sederhana ini benar-benar bisa bikin kita lebih bahagia. Yuk, kita kupas lebih dalam. Pernah nggak sih kalian merasa hidup ini kayak penuh dengan masalah dan drama yang nggak ada habisnya? Padahal, sebenarnya hidup itu bisa kok dibuat lebih sederhana. Kuncinya ada di cara kita memandang dan menjalani hidup kita. Hidup sederhana itu artinya kita fokus pada apa yang paling penting buat kita, dan melepaskan hal-hal yang enggak terlalu penting. Misalnya, kita seringkali terlalu memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Padahal, itu enggak penting-penting amat kan? Yang penting adalah bagaimana kita merasa nyaman dan bahagia dengan diri kita sendiri. Di dunia modern ini, kita seringkali terjebak dalam pikiran yang terlalu banyak. Otak kita sibuk mikirin hal-hal yang sebenarnya enggak perlu. Misalnya, kita sering kepikiran tentang penampilan kita di acara tertentu. Aduh, baju ini cocok nggak ya? Orang-orang bakal suka nggak ya? Padahal, kalau kita fokus pada kenyamanan dan rasa percaya diri kita, semua akan terasa lebih mudah. Konfusius mengajarkan kita untuk menikmati hal-hal sederhana dalam hidup. Misalnya, menikmati waktu bersama keluarga, tertawa dengan teman-teman, atau sekadar menikmati secangkir teh hangat di sore hari. Hal-hal kecil ini sebenarnya punya dampak besar buat kebahagiaan kita. Coba deh, sering-sering tanyakan pada diri sendiri, apa 3 hal terpenting dalam hidupku? Apa yang benar-benar membuatku bahagia? Apa yang bisa aku lepaskan supaya hidupku lebih ringan?
Dengan sering bertanya seperti ini, kita bisa lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan melepaskan hal-hal yang hanya bikin hidup kita ribet. Hidup sederhana bukan berarti kita nggak punya ambisi atau tujuan besar. Tapi, ini tentang menjalani hidup dengan cara yang lebih mindful dan menghargai setiap momen. Fokus pada apa yang kita punya, bukan apa yang kita nggak punya. Percaya deh, dengan hidup sederhana kita bisa merasakan kebahagiaan yang lebih tulus dan dalam. Kali ini kita akan ngobrol tentang pentingnya berjalan lambat jika perlu. Ini juga salah satu pelajaran berharga dari Konfusius yang bisa membantu kita mencapai kebahagiaan. Yuk, kita bahas lebih dalam. Konfusius pernah bilang, "Tidak masalah seberapa lambat Anda berjalan selama Anda tidak berhenti." Wah, bener banget kan? Kadang-kadang kita merasa hidup ini seperti lomba maraton, harus cepat-cepat sampai di garis finish. Tapi sebenarnya nggak masalah kalau kita berjalan lambat, asal kita tetap maju. Di era modern ini, kita sering banget terjebak dalam pola pikir yang serba cepat. Kita merasa harus segera sukses, harus segera punya ini dan itu, harus segera mencapai semua target. Akibatnya, kita jadi mudah stres dan frustrasi ketika hal-hal tidak berjalan sesuai rencana. Tapi ingat, setiap orang punya perjalanan hidup yang unik. Kita nggak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain. Misalnya, kita sering melihat teman-teman kita sudah mencapai banyak hal di usia yang sama. Ada yang sudah punya pekerjaan bagus, menikah, punya rumah, dan lain-lain. Padahal, kita mungkin masih dalam tahap mencari tahu apa yang benar-benar kita inginkan dalam hidup. Jangan khawatir teman-teman, setiap orang punya timeline-nya sendiri. Yang penting adalah kita tetap bergerak maju, meskipun perlahan. Konfusius mengajarkan kita untuk menghargai proses, bukan hanya hasil akhir. Kesuksesan adalah perjalanan, bukan tujuan akhir. Jadi, kalau kamu merasa tertinggal atau lambat dalam mencapai impianmu, nggak apa-apa. Yang penting, kamu tetap bergerak maju, sekecil apapun langkahmu. Coba deh, setiap kali kamu merasa down atau frustasi, ingat kutipan ini. Tidak masalah seberapa lambat Anda berjalan selama Anda tidak berhenti. Fokuslah pada progres yang kamu buat, bukan seberapa cepat kamu sampai. Bahkan langkah kecil sekalipun bisa membawa kamu lebih dekat ke tujuanmu. Misalnya, kalau kamu punya mimpi besar seperti memulai bisnis sendiri atau menjadi ahli di bidang tertentu, mulailah dengan langkah kecil. Pelajari satu hal baru setiap hari, cari mentor yang bisa membimbing kamu. Atau buat rencana kecil yang bisa kamu jalani setiap hari. Dengan begitu, kamu akan terus maju, meskipun pelan-pelan. Yang penting adalah konsistensi dan ketekunan. Jangan menyerah hanya karena kamu merasa lambat. Ingat, kesuksesan bukan tentang berapa kali kamu jatuh, tapi tentang berapa kali kamu bangkit kembali setelah jatuh. Teruslah berusaha dan nikmati setiap langkah dalam perjalananmu. Kita sampai di bagian terakhir nih. Kali ini kita akan ngobrol tentang dua hal penting yang bisa bikin hidup kita lebih bahagia. Belajar dari pengalaman dan meditasi. Yuk, kita bahas bareng-bareng. Pertama, kita mulai dari belajar dari pengalaman. Konfusius punya 3 metode untuk belajar kebijaksanaan, melalui refleksi, peniruan, dan pengalaman. Refleksi adalah yang paling mulia, peniruan adalah yang paling mudah, dan pengalaman adalah yang paling pahit tapi sangat efektif. Refleksi itu seperti kita merenungkan apa yang sudah kita lakukan, apa yang bisa kita perbaiki, dan apa yang bisa kita pelajari dari situ. Misalnya, setelah menghadapi situasi sulit, kita bisa duduk sejenak dan merenung, apa yang bisa aku pelajari dari kejadian ini. Dengan refleksi, kita jadi lebih sadar akan proses berpikir kita sendiri dan bisa mengambil keputusan yang lebih bijaksana di masa depan. Peniruan itu belajar dari orang lain. Misalnya, kalau kamu punya role model atau mentor yang kamu kagumi, coba deh amati bagaimana mereka menghadapi tantangan dan mengambil keputusan. Tapi ingat, meniru di sini bukan berarti menyalin mentah-mentah ya, tapi lebih ke mengambil inspirasi dan memodifikasinya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, yang ketiga ini pengalaman. Memang sih, pengalaman itu seringkali pahit, tapi justru dari situlah kita bisa belajar paling banyak.
Misalnya, ketika kita mengalami kegagalan, kita bisa belajar apa yang salah dan bagaimana cara memperbaikinya. Pengalaman mengajarkan kita untuk lebih tangguh dan bijaksana. Jadi, jangan takut untuk mencoba dan mengambil risiko. Setiap pengalaman, baik atau buruk, punya pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Sekarang kita masuk ke meditasi. Konfusius pernah bilang, semakin banyak seseorang bermeditasi di antara pikiran-pikiran baik, semakin baik dunianya dan dunianya. Meditasi itu penting banget untuk menjaga keseimbangan pikiran dan hati kita. Di tengah kesibukan dan hiruk-pikuk kehidupan modern, meditasi bisa jadi cara ampuh untuk menemukan ketenangan dan kedamaian. Meditasi membantu kita untuk fokus pada saat ini, melepaskan stres, dan melihat hidup dengan perspektif yang lebih positif. Coba deh, setiap hari luangkan waktu sekitar 5-10 menit untuk meditasi. Cari tempat yang tenang, duduk dengan nyaman dan fokus pada pernapasanmu. Biarkan pikiran-pikiran negatif lewat begitu saja tanpa harus kamu ikuti. Rasakan bagaimana ketenangan mulai mengalir dalam dirimu. Dengan meditasi kita bisa mengembangkan pikiran yang baik dan positif. Ini penting banget karena pikiran yang baik akan mempengaruhi tindakan kita sehari-hari. Ketika pikiran kita positif, kita jadi lebih optimis, lebih bahagia, dan lebih siap menghadapi tantangan hidup. Ingat, kebahagiaan itu bukan sesuatu yang datang begitu saja, tapi sesuatu yang kita ciptakan dari dalam diri kita.